Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lasmi Anindiati di perkuliahan daring algoritma dan dasar algoritma dan pemrograman untuk materi sorting. Di pertemuan sebelumnya saya sudah minta kalian untuk mempelajari algoritma di Visual Code dan coba melihat bagaimana proses yang dilakukan di setiap instruksinya. Menurut saya ini cukup representatif. Dan kalau misalnya kalian mengikuti dan mencoba membuat algoritmanya, memecahkannya dari simulasi ini, seharusnya tidak ada kesulitan. Di video sebelumnya saya bikin tentang selection sort, mungkin bisa dilihat. Dan sekarang kita akan membahas algoritma insertion sort. Jadi insertion sort itu artinya input ya, insert. Dia memasukkan. Dia selalu mencari, misalnya ini 3 dia dianggap yang sudah di sort, dia mencari misalnya dia menganggap 3 sudah di sort, dia akan melihat berikutnya, misalnya 1, ternyata 1 lebih kecil daripada 3, berarti dia diinsertkan. Berarti sekarang jadi 1, 3, 4, 2. Setelah itu 1, 3 sudah dianggap sort. Berarti berikutnya yang belum dianggap sort kan tadinya di indeks kedua nih yang belum dianggap sort. Sekarang yang belum dianggap sort itu indeks ketiga. Berarti sekarang dia ada di indeks ketiga 4. Apakah 4 kurang dari 3? Tidak, maka di stop. Lihat di sini break, maka di stop. Proses loopingnya di stop. Setelah itu maka arraynya tetap 1, 3, 4, 2, tetapi yang belum di sortnya tinggal yang indeks terakhir, yaitu adalah 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 4? Betul. Dicek lagi, apakah 2 lebih kecil daripada 3? Betul. Ketika apakah 2 lebih daripada 1? Tidak, maka di sini lihat insert X di sana, berarti insertnya di sini, berarti dia 1, 2, 3, dan 4. Akhirnya bentuk sortnya seperti ini. Kita coba ya, ini agak sulit, misalnya kita tidak coba algoritmanya. Kita pecahkan algoritma yang sudah ada ini dalam bahasa yang biasa kita gunakan, atau instruksi yang biasa kita gunakan saat latihan di kelas atau quiz atau pas saat UAS. Mark first element as sorted. Berarti sekarang saya punya indeks terurut. Anggaplah dia adalah 1, kan diminta yang first. Terus untuk setiap unsorted element X, berarti saya punya while yang unsortednya, berarti setelahnya, misalnya ini yang terurut, berarti setelahnya itu adalah indeks terurut plus 1 sampai ke n, ya kan, dia plus 1 sampai ke 4, 1, 2, 3, 4 sampai ke 4 atau n. Oke, ketika masih indeks terurut plus 1 kurang daripada n, saya mau ngambil ekstrak the elemen X. Berarti saya punya tipe elemen X elemen ya. X elemen di sini. X elemen diisi yang unsortednya, kan dia setiap unsorted. Berarti saya pengen di sini adalah kenapa? Karena yang unsortednya itu selalu indeks yang sudah terurut plus 1, itu adalah yang unsorted. Lalu untuk setiap last sorted index ada J, saya butuh J, berarti J dimulai dari indeks terurut last, kan dia last unsorted, berarti last sorted index, berarti kan ini indeks terurut ya enggak, ini yang last indeksnya, berarti kalau di iterasi pertama dia masih di sini yang terakhir terurutnya. J diisi indeks terurut, lalu saya looping di sini while J
lebih daripada 1. Kenapa J lebih dari 1? For J last sorted index down to 0. Last sorted indexnya tadi apa? Indeks terurut. Sampai ke 0, berarti dia sampai ke array pertama, array indeks pertama. Nah, array indeks pertamanya di saya 1 kan. Tadi ini 1, 2, 3, 4. Berarti terakhirnya 4 dan indeksnya dimulai dari 1. Nah, oke, di sini lakukan if. Nah, ya, dia melakukan if. Di sini berarti ada if current element J lebih besar daripada X, berarti if array ke J lebih besar daripada X elemen, ya, lebih besar daripada X elemen, move sort element to the right by 1. Berarti pindahkan yang sudah terurut. Yang sudah terurut tadi kan J, kan ini indeks yang terurut ini berarti ini juga J, to the right by 1. Berarti dipindahkan ke sisi satunya sebanyak 1 langkah. Berarti saya bakal membuat array J plus 1 diisi array J, ya kan? Jadi array J nya pindah ke sebelahnya. Oke, setelah itu dia break. Nah, ini sebetulnya else ini. Kalau misalnya kalian coba tracing algoritmanya di Go, dia kelihatan di highlight hijau. Misalnya ini ada false, terus dia break, itu kan kelihatan ya. Di sini emang nggak kelihatan, makanya saya minta kalian tracing, dijalankan si visual Go-nya ini. Nah, makanya di sini else-nya itu dia break. Dia break artinya break. Kalian tahu ya break itu apa? Artinya dia keluar dari loop. Karena ini pakai while bukan pakai for, maka kita butuh decremental, atau kan kalau sebelumnya incremental, sekarang kita butuh decremental. And while. Kalau break berarti dia ke and while. Setelah itu and insert x here. Tadinya kan ini and if ya. Berarti insert yang sudah ditunjuk oleh J, yang sudah ditunjuk J-nya itu sini, J plus 1. Kenapa plus 1? Karena perbandingannya itu adalah J. Jadi dia mau ketika J-nya itu kurang daripada, lihat di sini, ketika J-nya kurang dari X elemen, kita mau masukkan di sisi sebelahnya. Here-nya itu berarti J plus 1, diantaranya diinsertkan. Berarti J plus 1 diisi X elemen. Seperti yang sebelumnya, karena ini pakai while, maka saya perlu indeks terurut di plus. Ini adalah and while. Ini jawaban dari tugas yang kemarin saya minta dikumpulkan ya. Mudah-mudahan terbayang sedikit seperti apa. Berarti kita bisa masuk ke ini ya, bukan ini. Jadi saya udah pindahin algoritmanya ke dalam tulisan ini sebagai lebih mudah, seperti yang kita lakukan kalau misalnya latihan dan juga saat ujian. Kita bikin nama prosedurnya apa, insert and sort, lalu dia parameter input dan outputnya apa, array of integer 1 sampai n. Kita kita state semua kamus yang digunakan, itu indeks terurut, J, X elemen, dan integer. Ini saya hapus. Oke, seperti yang sudah saya ajarkan,
semua kamus dimasukkan ketika untuk tracing. Di sini tracing ya, tracing. Untuk semua tracing dimasukkan ke sini. Berarti di sini indeks terurut. Ya, tidak bingung. Ini indeks terurut. Terus saya punya J, punya X elemen. Oke, semuanya tipenya integer. Mulai dari algoritma instruksi pertama, indeks terurut diisi 1. Lalu indeks terurut plus 1 dikurang daripada n. N-nya kan berapa tadi? 4 ya. Oh ya, sini saya lupa tadi mau bikin ini. Saya mau bikin ini. ARR-nya tuh apa? Array inputnya adalah ini. Array inputnya adalah 3, 1, 5, 2. Sama kayak tadi contohnya. Sekarang saya punya indeks terurut. Saya punya X elemen. Saya punya J. Nah, sekarang indeks terurut diisi 1. Berarti indeks terurutnya di 3. Ketika indeks terurut plus 1 kurang daripada n, betul, J diisi indeks terurut, berarti J-nya 1. Ketika J lebih dari 1, maka lakukan apakah X elemennya diisi 1. Kenapa X elemennya diisi 1? Lihat yang instruksi keempat, X elemen diisi array J plus 1. J plus 1 nya berapa? 2 ya. Ini saya ubah ya biar gampang. Mudah-mudahan kalian bisa ngikutin. J-nya itu berarti tadi apa? Indeks terurut, lalu X elemennya adalah array J plus 1. J plus 1 kan berarti array 2. Nih, array 2 berarti dia nilainya 1. Berarti X elemennya nilainya 1. Lihat instruksi ke-6. Apakah X elemen berarti 1 kurang daripada, sini saya bikin ya, apakah X elemen kurang dari array ke J, berarti di sini ada X elemennya adalah 1, kurang dari array ke J nya adalah 3. Iya betul, apakah 1 kurang daripada 3? True kan? Dia true. Maka dia masuk ke instruksi 7. Array J plus 1 diisi array J. Nah, lihat di sini. Array J plus 1 berarti array 2 diisi J. Berarti ini yang 3 pindah ke sini, betul? Oke, setelah itu J minus 1 berarti J-nya 0. Lihat ke instruksi kelima. J apakah lebih besar sama dengan 1? Tidak, maka dia keluar ke n while ke 12, instruksi 12. Di instruksi 13, array J plus 1 diisi X elemen. Berarti tadi 0 plus 1 itu berarti 1 diisi X elemen. X elemennya berapa tadi? Array diisi 1. X elemennya 1, berarti ini diisi 1. Lihat, diinsertkan. Ini karakter insertion sort, jadi dia diinsertkan. Ini saya hapus ya. Oke, berikutnya yang ini kan sudah berubah lagi ya, kita ganti saja. Ini juga mau saya turunkan. Oke, udah sampai mana tadi? Ini sudah dipindahkan array yang instruksi ke-13 EJ plus 1, instruksi ke-14 indeks terurutnya di plus 1, berarti indeks terurutnya jadi berapa? Jadi 2. Sekarang indeks terurutnya 2. Y, lihat instruksi, apakah 2 plus 1 kan 3 kurang daripada 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Apakah 3 kurang dari 4? Ya, masuknya ke true. J diisi indeks terurut, berarti J nya berubah jadi 2.
X elemen, nah X elemen diisi array ke J plus 1, J plus 1, J nya 2, berarti array ke 3. Array ketiga berapa nilainya? 5. Masuk ke instruksi ke instruksi 5. Apakah 2 lebih besar daripada 1? Betul. Masuk ke if X elemen. Nah, sekarang yang ini ya. X elemen, apakah X elemen instruksi 6, lihat elemen kurang dari array ke J. X elemennya berapa? 5 kurang dari array ke J. J nya 2. Apakah 5 kurang daripada 2? Salah ya, sebentar. Array kedua itu 3. Array kedua itu 3. Ya kan? X elemennya berapa? X elemennya 5. Array J nya berapa? J nya kan 2. Array kedua itu 3 isinya. Apakah 5 kurang dari 3? False. Maka di break. Lihat, false, maka instruksi ke-9 break. Hilang. Sekarang J nya berarti 2. Sekarang 2 ditambah 1 diisi X elemen. J nya 2. Berarti J kedua diisi ketika break J plus 1 itu berarti 2 plus 1 3 diisi X elemen. Berarti ini tetap 5. Nggak ada yang berubah. Oke ya, gampang ya. Tidak diinsertkan karena dia tidak lebih kecil. Kalau misalnya dia lebih kecil diinsertkan. Nah, ini contoh berikutnya. Sekarang indeks terurut plus 1 plus berarti 2 jadi 3. Terus J diisi, lihat instruksi kedua, indeks terurut plus 1 berarti 4 kurang dari sama dengan 4. Betul. J nya diisi indeks terurut, berarti J nya diisi 3. Sekarang apakah J lebih besar daripada 1? Betul. Maka X elemen dicek, X elemennya belum diisi ya, tadi kan J diisi indeks terurut, J diisi 3, lalu X elemennya diisi array J plus 1. Berarti sekarang array ke-4. Nah, ini yang mau dicek. Array ke-4 berapa nilainya? 2. Nah, masuk ke apakah J lebih besar daripada 1? Instruksi kelima, lihat apakah 3 lebih besar daripada sama dengan 1? Betul. Maka masuk ke yang if. Yang instruksi ke-6. Berarti X elemen bandingkan kurang dari array ke J. X elemennya berapa? Isinya 2. Kurang dari array ke J. J nya 3. Array ke 3 kan? 2 kurang dari array ke 3 itu 5. True kan? Ketika true apa yang dilakukan? True. Ketika true dia melakukan dipindahkan. Jadi yang tadinya J digeser. Jadi J plus 1 diisi array ke J. Berarti J plus 1 3 kan? 3 plus 1 kan 4. Berarti diisi ke J. Berarti ini diisi 5. Nah, selanjutnya J min. Berarti sekarang J nya jadi 2. Sekarang bandingkan apakah X elemen, ini saya hapus ya, apakah X elemennya, berarti X elemennya berapa sekarang? Masih 2 ya. Apakah X elemen dia kurang daripada array ke J. X elemennya 2. Apakah 2 kurang daripada array ke 2? Array kedua berapa isinya? 3. Apakah 2 kurang dari 3? True. Maka dia melakukan 7. Digeser lagi nih. Diinsertkan, digeser. Berarti 3 nya pindah ke 5. Array J plus 1 diisi array J. 3 nya pindah ke ini, 5 diganti 3. Oke, sampai sini J minus 1 1. J minus berarti J nya jadi J nya jadi 1. Apakah 1 lebih daripada 1? Betul. Maka cek lagi X elemennya masih tetap 2. Apakah kurang daripada array ke J? Array ke J nya itu berarti array ke 2. J nya 1, array ke 1.
Apakah 2 kurang daripada array ke-1? Array ke-1-nya nilainya 1. Ya, array ke-1 nilainya 1. Ini belum dihapus ya, ini nilainya masih tetap 3. Oke, nilainya masih 3. Jadi 3-nya double. 3-nya masih belum terhapus. Apakah 2 kurang dari 1? True. 2 kurang dari 1 false. Berarti dia melakukan break, keluar dari looping, masuk ke instruksi ke-12. Array J plus 1 berarti 1 plus 1 array kedua diisi X elemen, diisi 2. Berarti ini jadi 2. Berikutnya indeks terurut plus plus, berarti sekarang indeks terurutnya 4. Apakah perintah kedua, apakah indeks terurut plus 1 berarti 5 kurang daripada sama dengan 4? Ini kan 4 ya, false. Berarti dia keluar dari looping and while, selesai. Lihat hasilnya. Ini insertion sort. Dia bakal ada nilai yang double-double lalu diinsertkan. Sebelumnya array-nya adalah 3, 1, 5, 2. Setelah selesai program insertion sort-nya dipanggil, dia berubah menjadi 1. Lihat yang ini, lihat ya, kan ini hasilnya ya, 1, 2, 3, 5 sort dengan insertion sort, diinsertkan. Logiknya seperti itu. Dia mencari apakah yang sebelah kirinya lebih kecil. Kalau misalnya lebih kecil, digeser semua, digeser. Nah, digeser sampai nyari ruang ketika sebelah kirinya itu tidak lebih kecil. Artinya dia tidak perlu digeser, baru dimasukkan ke posisi yang sebelumnya kosong karena semuanya digeser. Itu ide insertion sort seperti itu. Oke, sekian, terima kasih.